وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند المتلسل للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحم الأستاذين الإمامين وشيخنا ووالدنا ووالدكم إلى أن قال قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن أي تقبل الله مريم minhanna مكان المحرر. Allah terima kepada Maryam bin Hanna daripada Hanna makanal muharrar di posisi seseorang yang muharrar. Wa taqabbala makna taqabbala bimakna qabila dengan makna qabila menerima wa radhiya dan ridha. Wal qabul adapun qabul masdaru qabila masdar dari lafaz qabila yakbalu qabulan mislal walu wal wazu. Walam ya'ti dan tidak datang ghairu hadhihi salasa selain 3 wazan ini yang berwazan fa'ul dari fi'il sulasi. Wakila dan dikatakan pula makna taqabbul adalah atakaful, yaitu menjamin atau menanggung fitarbiyati di dalam tarbiyah wal qiyam dan melaksanakan bisya'niha dengan urusannya Siti Maryam. Wa ambataha nabatan hasana maknahu wa ambataha fanabatat Allah menumbuhkan Siti Maryam fanabatat maka tumbuhlah Siti Maryam nabatan hasana dengan pertumbuhan yang bagus. Wakila dikatakan nabatan adalah masdar ala ghairi lafdi yang tidak sesuai dengan lafadznya. Wa kadzalika begitu pula qauluhu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa masaluhu syai'un dan perumpamaan ini banyak. Kaqaulika takallamtu kalaman. Wa qala Juwaibir anib Dhahak an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ai salaka menempuh bihar kepada si Maryam thariqas su'ada di jalannya para orang-orang yang sa'id, orang-orang yang bahagia. Wa ambataha nabatan hasana yakni sawwa khalqaha, yakni menyempurnakan khalqaha kepada fisiknya Maryam min ghairi ziyadatin, tidak lebih wala nuqsanin dan tidak kurang. Fakana tambutu maka Siti Maryam itu tumbuh fil yaumi pada satu hari ma yambutul maulud fil am, seperti pertumbuhan seorang bayi yang selama 1 tahun. Wa kafalaha Zakaria dan merawatnya kepada Siti Maryam Nabi Zakaria. Qala ahlul akhbar, berkata para ahli sejarah, akhadat Hannah Maryam hina waladatha, mengambil Siti Hannah kepada Maryam hina waladatha ketika dia melahirkan. Falafatha maka kemudian melipatnya fi khirqatin di sebuah kain. Kain, khirqah itu kain. Dan manggil namanya gitu. Misalnya Bunur, Syamsi,
Wa hamalatha, lalu membawa kepada Siti Maryam ibunya ilal masjidi, ke masjid. Fawadu'adha, maka meletakkan Siti Maryam indal ahbar, di sisi para ulama-ulama. Ada yang paling serem dulu tuh busur ya. Abna'u Harun, yaitu anak keturunan Harun. Wahum yaumaidin, mereka itu saat itu. Yaluna min Baitil Maqdis, mereka menjabat daripada Baitul Maqdis. Mayalil hajabatu minal Ka'bah, seperti apa yang dijabat oleh orang-orang menjadi juru kuncinya Ka'bah. Faqalat lahum, maka berkatalah Siti Hana kepada mereka, dunakum hadhihin nadhiroh, ambillah oleh kalian. Duna itu fi'il ya, isim fi'il amr. Duna itu isim fi'il amr. Tapi kalau biasanya ya jadi dhorof gitu ya. Tapi kalau dalam konteks di sini, ketika duna itu diidhofahkan kepada dhamir, maka maknanya isim fi'il amr. Maknanya ambillah oleh kalian an-nadhiroh, bayi yang dinadarkan ini. Fatana fasa, maka berebutan, berlomba-lomba. Fiha, di dalam bayi tersebut, siapa? Al-ahbaru, para ulama. Li'anaha, karena sesungguhnya Siti Maryam kanat adalah binta imamihim, putri dari imam mereka, yaitu Imran. Wa sahibi kurbanihim, dan pemilik sahib kurban mereka. Faqala lahum Zakaria, maka Nabi Zakaria enggak mau kalah. Ana ahakukum biha, saya yang paling berhak di antara kalian biha, dengan Siti Maryam. Ana indi kholatuha, karena saya memiliki istri yang bibinya Siti Maryam. Faqalat lahul ahbar, maka ulama-ulama yang lain tidak mau kalah. La naf'alu dzalika, kami enggak mau melakukan semacam itu, namanya nepotisme. Fa innaha law turikat li ahakin nas, kalau sesungguhnya Siti Maryam ditinggalkan atau dibiarkan, dipilih untuk orang yang paling berhak, laturikat li ummiha, berarti harus ditinggalkan bersama ibunya. Allati waladatha, yang telah melahirkan Maryam, karena dia lebih berhak, karena ibundanya. Lakin anak tariu, tetapi kita harus mengundi alaiha, atas Siti Maryam. Fatakunu indaman kharaja sahmuhu, maka Maryam akan berada di sisi orang yang keluar itu undiannya. Ya, jadi diundi, nama siapa yang keluar berarti dia yang merawat Siti Maryam. Fangtolaku, maka mereka berangkat. Wa kanu tis'atan wa isrina, jumlah ulamanya itu ada 29 orang. Ila nahrin jarin, berangkat ke sungai yang mengalir. Qala asudi huwa nahrul urdun, sungainya sungai Yordan. Fa'alqau aklamahum, maka mereka melemparkan pulpen-pulpen mereka. Filma, dicemplungkan ke dalam air. Ala anna man sabata qalamuhu filma, bahwa siapa saja yang pulpennya itu mengambang di permukaan air, faso'ada fahuwa aula biha, maka itu orang yang paling berhak merawat Siti Maryam yang pulpennya mengambang. Wakila, maka kana ala kulli qalamin ismu wahidin minhum, dikatakan pulpen itu apa? Ditulisi namanya. Ada nama Nabi Zakaria, ada nama si fulan, si fulan, si fulan. Pulpen yang muncul ya dari nama itu tadi, itulah yang berhak merawat Siti Maryam. Jadi dari sini kita mengetahui ya, kenapa kok pulpen yang dibawa itu, kenapa kok pulpen. Dan sedangkan di sini ada kata-kata ahbar. Ahbar itu terambil dari kata-kata al-habru atau al-hibru, yang mana terambil dari kata tinta. Al-hibru itu apa? Al-hibru itu tinta.
Dan habrun ini gelar julukan untuk ulama. Kenapa? Karena ulama dekat dengan tinta. Dan yang dibawa oleh ulama apa? Pulpen, pena. Artinya ulama itu harus orang yang punya literasi. Punya literasi. Maksudnya apa? Ulama itu ya membaca, menulis. Pekerjaannya yaitu ulama itu. Tidak jauh-jauh dari kitab. Tidak jauh-jauh dari buku ulama itu. Ya, walaupun sekarang sudah modernisasi ya. Pakai komputer ngetiknya. Intinya dikiaskan sajalah. Ya, bahwa ulama itu tidak jauh dari yang namanya apa? Buku dan penulisan. Karena diambil gelaran ulama dengan kata-kata ahbar atau habrun mufradnya. Habrun itu gelar seseorang yang ilmunya banyak. Gitu ya. Orang yang ilmunya banyak berarti banyak membaca, banyak menulis. Senjatanya apa? Pulpen, kolam. Gitu ya. Jadi kita dapat pelajaran di sini. Ya, zaman Nabi Zakaria pun ulama pekerjaannya ya pulpen, senjatanya. Artinya apa? Menulis. Ya, menulis ilmu. Wakila nih, kanu yaktubuna Taurat. Kenapa mereka? Apa menulis mereka itu menulis apa? Kanu yaktubuna Taurah, mereka menulis kitab Taurat. Fa'alqau aqlamahum, maka mereka melemparkan pena mereka. Allati kanat biaidihim, yang ada di tangan mereka, filma dicemplungkan ke dalam air. Tuliskan lambang bilangan bahasa Arab. Fartaza qalamu Zakaria, maka menyelam, ya, menyelam air kolamnya Nabi Zakaria. Fartafa, lalu setelah menyelam mumbul, mengapung. Fauqal ma, di atas air. Wan hadarat aklamuhum, sedangkan yang selainnya Nabi Zakaria pulpennya min hadarat, turun. Ya, pulpennya itu turun, ya, warosaba, dan menetap di dalam air, tenggelam tapi menetap di dalam air. Gitu. Qalahu Muhammad bin Ishaq wa jama'atun. Kila dikatakan, jaro qalamu Zakaria mus'idan ila a'lal ma. Berjalan itu kolamnya Nabi Zakaria naik ke permukaan air. Wajarat aklamuhum bijaril ma. Yang penanya selain Nabi Zakaria hanyut. Ya, sedangkan pena Nabi Zakaria mengapung tapi diem, nggak hanyut ke bawah air. Karena tadi kan sudah dibilang itu di sungai-sungai yang mengalir gitu ya. Waqala asudi wa jama'atun bal sabata, bahkan menetap siapa qalamu Zakaria. Waqama, dan berdiri tegak fauqal ma, di atas air. Ka'annahu fitinin, seolah-olah itu apa? Kolam pena menancap di tanah. Wajarot, dan mengalir. Aklamuhum, pena mereka, ma'ajariyatil ma, bersama aliran air. Fadhahaba bihal ma, maka membawa pergi kepada pena-pena tadi al-ma'u, air. Fasahamahum wa qara'ahum Zakaria, maka mengundi, qara'a sama ya, mengundi kepada Nabi Zakaria. Wa kana Zakaria ra'sal ahbar, dan Nabi Zakaria itu ketuanya, pimpinan para ahbar, ulama. Wa nabiyahum, juga nabinya mereka. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah yang disebutkan di dalam ayat, karena Nabi Zakaria yang menang undian. Wa kafalaha Zakaria, yang merawatnya adalah Nabi Zakaria. Qara'a Hamzah wal Kisa'i wa Asim bi tasdidil fa, ya. Kaffalaha, tasdid. Fayakunu Zakaria fi mahalin nasbi, maka lafaz Zakaria itu nasab. Ai domanahallahu Zakaria, Allah menjaminkan Siti Maryam kepada Nabi Zakaria.
Wa dhammaha dan menggabungkan meletakkan Siti Maryam ilaihi kepada Nabi Zakaria bil qur'ati sebab undian. Wa qaral akharun dan membaca ulama lain selain Imam Hamzah dan selain Imam Kisai bitahfif, fa-nya itu tanpa tasdid. Jadi bacanya langsung wa kafalaha Zakaria. Fayakunu Zakaria fi mahalli raf'i, maka lafaz Zakaria itu dirofakkan. Ai dhammaha Zakaria ila nafsihi, yakni menggabungkan memeluk Siti Maryam ila nafsihi kepada beliau sendiri. Wa qama bi amriha dan yang mengatur mengurus perkara urusannya Siti Maryam. Wa huwa Zakaria bin Adhan. Nabi Zakaria itu siapa? Nabi Zakaria itu bin Adhan bin Muslim bin Soduk min auladi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, dari anak cucu Nabi Sulaiman. Waqara Hamzah wal Kisai wa Hafaz an Asim. Zakaria maksuron dibaca pendek Zakaria. Wal akharun sedangkan ulama yang lain yamudunahu membaca panjang Zakaria. Falamma dhamma Zakaria, maka tatkala menggabungkan memeluk siapa Zakaria Maryam maka Siti Maryam ila nafsihi, mengumpulkan kepada diri beliau sendiri, bana laha baitan, Nabi Zakaria membuatkan satu rumah untuk Siti Maryam. Waqala Muhammad wastardu alaha, dan meminta seseorang untuk menyusui Siti Maryam. Waqala Muhammad bin Ishaq dhammaha ila kholatiha. Ya, Nabi Zakaria meletakkannya, menggabungkan Siti Maryam kepada bibinya, yaitu istri Nabi Zakaria, yaitu Ummi Yahya, ibunya dari Nabi Yahya. Idza syabbat wa balagat mablagon nisa, ketika sudah dewasa, remaja, sudah mencapai usia wanita remaja, bana laha mihroban. Nabi Zakaria membangunkan sebuah mihrab fil masjidi, di masjid. Wa ju'ila babuhu fi wasatiha, dan diletakkan satu pintu di tengah-tengahnya. La yurqa, tidak bisa dinaiki ilaiha kepada mihrab illa bisulam, kecuali dengan tangga. Misla babil Ka'bati, seperti pintu Ka'bah. Jadi pintunya tinggi, harus ada tangganya. Layas adu ilaiha ghairuhu, yang tidak boleh naik memasuki pintu tadi selain Nabi Zakaria saja. Wa kana ya'tiha bi ta'amiha, dan Nabi Zakaria itu setiap hari mendatangi Siti Maryam membawakan makanan. Wasarobiha, membawakan minum, jadi ngirim makanan, ngirim minuman. Waduhniha, dan membawakan minyak zaitun. Kulla yaumin, setiap hari. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria memasuki mihrab. Wa arada bil mihrab, yang dimaksud mihrab itu apa? Al-ghurfah, ruangan kamar. Wal mihrab, dan mihrab itu asyraful majalis, tempat yang paling bagus, tempat yang paling utama, mulia. Wa muqaddamuha, ya, yang paling mulia, yang paling depan. Wa kadzalika huwa minal masjid, ya itulah kenapa masjid itu disebut paling depannya, yang tempatnya imam disebut mihrab. Wa yuqalu, dikatakan pula lil masjid aidan mihrabun. Qala al-mubarrid la yakunul mihrab, tidak terjadi yang namanya mihrab illa an yurtaqo ilaihi, kecuali dinaiki ke sana bidarojatin, dengan tangga. Wa qala Rabi' bin Anas, kana Zakaria, ada Nabi Zakaria itu, idza kharaja, ketika beliau keluar, yagliku 'alaiha sab'ata abwabin, beliau mengunci 7 pintu. Fa idza dakhala 'alaiha ghurfataha, dan ketika Nabi Zakaria memasuki ruangan kamarnya Siti Maryam,
wajada indaha rizqa. Ternyata di dalam kamar sudah ada makanan. Padahal Nabi Zakaria yang selalu mengirim makanan. Tapi anehnya kenapa Nabi Zakaria belum mengirim makanan dan ketika datang sudah ada makanan ternyata. Ai fakihatan fi ghairi hiniha. Yaitu buah yang bukan pada musimnya. Jadi musim durian misalnya. Kalau di Malang sini musim durian itu akhir tahun. Desember, Januari, Februari biasanya gitu ada durian. Lah misalnya duriannya ada di bulan Agustus, di bulan sekarang misalnya. Enggak musim itu gitulah. Fakihatas soifi fisyita. Contohnya di sini buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Wa fakihatas syita fi soif, dan buah musim dingin ada di musim panas. Terbalik begitu waktunya. Qala ya Maryam, Nabi Zakaria kaget, bertanyalah kepada Siti Maryam, anna laki hadza, bagaimana caramu memperoleh ini? Ai maknahu min aina laki hadza, dari mana kamu memiliki buah-buahan ini? Wa angkara ba'duhum alaih, dan mengingkari sebagiannya atas Nabi Zakaria. Qala maknahu min ayyi jihatin laki hadza, dari arah mana kamu memperoleh makanan ini? Li'anna anna lisu'al anil jihad, karena kalimat anna ditanyakan untuk menanyakan arah. Wa aina, dan sedangkan lafaz aina lisu'al untuk menanyakan anil makan, dari tempat. Jadi kalau untuk menanyakan tempat namanya aina. Kalau untuk menanyakan arah namanya anna. Qalat huwa min indillah, kata Siti Maryam, enteng saja jawabannya. Ini datang dari sisi Allah. Ai min kitfil jannah, yaitu dari buah yang dipetik dari surga. Qala al-Hasan, hina wulidat Maryam, ketika dilahirkan Siti Maryam, lam talqum sadyan qattu. Nah, Siti Maryam tidak pernah mengenyot susu ibunya sama sekali. Karena ya'ti harizquha minal jannah, rezekinya datang langsung dari surga. Fayaqulu laha Zakaria, maka Nabi Zakaria bertanya sama Siti Maryam, anna laki hadza, dari mana arahnya kamu memperoleh ini? Qalat huwa min indillah, takallamat. Ini versi lain ya. Siti Maryam sudah berbicara, wahya saghiratun, waktu masih bayi. Jadi ada dua versi menurut ahli tafsir. Satu, ketika ditanya ini pertanyaan, Siti Maryam sudah dewasa ketika uzlah di kamar. Ada yang versi kedua, Siti Maryam ditanyanya waktu masih bayi. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa hisab, yaitu tanpa apa? Hitungan matematis. Ya, nggak bisa dihitung secara matematis. Buah musim panas ditaruh di musim dingin kan, kalau secara matematis nggak bisa terjadi. Oke. Qala Muhammad bin Ishaq, summa asabat Bani Israel azmatun. Kemudian menimpa Bani Israel suatu azmah, ya, suatu bencana atau kekacauan gitu ya. Wahia ala dzalika min haliha, dan Siti Maryam tetap seperti itu keadaannya, tetap dapat makanan terus. Padahal kondisinya lagi kacau pertanian zaman itu. Kok bisa? Hatta dha'ufa Zakaria an hamliha. Maka sehingga Nabi Zakaria lemah dari menanggung krisis tadi, kekacauan tadi.
Fakharaja ala Bani Israil, maka Nabi Zakaria keluar menemui Bani Israil. Faqala ya Bani Israil ta'lamuna wallah laqad kaburat sinni. Demi Allah, kalian sudah tahu kalau saya sudah tua usiaku. Wa dha'uftu, aku sudah lemah. An hamli Maryam binti Imran, untuk menanggung Maryam bin Imran. Saya sudah enggak mampu menangani logistiknya. Saya tidak mampu menanggung biaya makannya dia, katanya. Fa ayyukum yakfuluha ba'di. Maka Nabi Zakaria bertanya, maka di antara kalian siapa yang mampu, yang mau menanggung, merawat Siti Maryam setelah saya mati? Qalu wallahi laqad jahidna. Demi Allah, kami sudah lelah. Wa asobana minasanah mataro. Dan menimpa kami daripada sana. Sana itu paceklik ya, tahun-tahun paceklik. Jadi kalimat di Al-Quran itu datang dengan detail yang cukup tinggi. Nih ya, saya contohkan. Di surat Yusuf itu ada kata-kata sanatun. Di situ kan ada kalimat tazra'una sab'a sinina da'aban. Ya. Jadi kalimat sanatun itu tidak serta-merta bermakna tahun. Berdasarkan ini. Ya. Tapi di sini maknanya adalah paceklik. Musim yang sulit. Jadi ketika ketemu barusan lafadz as-sana itu bukan makna tahun, tapi maksudnya apa? Paceklik atau kemarau. Lalu kalimat bahasa Arab lagi, kita tahu kalimat tahun bahasa Arabnya apa? Muradifnya amun. Ya, tahun itu kan am. Sanah itu juga tahun. Tapi detailnya Al-Quran cukup luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, summa ya'ti mim ba'di dzalik. Summa ya'ti mim ba'di dzalika amun. Ya, ini. Surat Yusuf. Fihi yughasun nas wa fihi yaksirun. Jadi Nabi Yusuf memerintahkan raja untuk menanam selama 7 tahun. Lah, 7 tahun itu dibahasakan pakai kata-kata sinin. Yang mufradnya apa? Sanatun. Kenapa? Karena kondisinya sedang paceklik, kemarau. Lalu ketika datanglah tahun yang subur, Al-Quran membawa dengan kata bahasa Arab yang berbeda. Bukan lagi pakai sanatun, tapi pakai amun. Lihat, setelah 7 tahun kemarau panjang, kata Nabi Yusuf, akan datang summa ya'ti mim ba'di dzalika amun. Akan datang tahun. Nah, kenapa kok nggak pakai summa ya'ti mim ba'di dzalika sanatun, tapi pakainya amun, pakai kata-kata amun. Ini menunjukkan apa? Kemakmuran. Kalau pakai makmur, pakainya amun. Gitu. Karena di sini ada kata-kata fihi yughasun nas. Di tahun itu hujan, manusia diberi hujan sama Allah Ta'ala. Wa fihi yaksirun, maka ketika musim hujan, tanaman-tanaman tumbuh subur, mereka bisa memeras anggur. Mereka bisa memeras hasil
tanaman mereka yaitu anggur dijadikan minuman. Ya, itu bahasa Arab seperti itu. Jadi yang di sini Nabi Zakaria itu curhat kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, kondisi saya lagi krisis, lagi kacau ekonomi. Saya sudah nggak mampu membiayai hidup Siti Maryam. Maka siapa yang mau menanggung hidupnya gitu. Kemudian kata orang-orang Bani Israel, ya, wallahi laqad jahidna wa asobana minas sanati. Gitu, ya. Demi Allah kita ini lagi ditimpa paceklik gitu ya. Mataro sebagaimana kamu lihat. Fatadafa'uha, maka mereka saling menolak. Ini enggak mau, yang ini enggak mau, yang ini enggak mau. Semua enggak ada yang mau. Sumalam yajidu min hamliha budan. Tapi kemudian mereka itu tidak mendapati ya daripada menanggung Siti Maryam budan, suatu keharusan. Artinya mereka mau nggak mau tetap harus menanggung biaya hidup Siti Maryam, nggak bisa ditolak lagi. Budan itu keharusan. Fataqara'u, maka mereka mengundi. Alaiha atas Siti Maryam bil aklab dengan pulpen lagi. Fakharaja sahmu ala rajulin najarin, maka pengundian tadi keluar atas nama seseorang tukang kayu, najar. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Yuqalu lahu Yusuf bin Yakub, namanya Yusuf bin Yakub. Tapi ini bukan Nabi Yusuf ya, namanya tok sama, orangnya beda ya. Wa kana ibna Ami Maryam, orang ini adalah sepupu Siti Maryam. Ya, fahamalah ya, maka ditanggung kehidupannya Siti Maryam oleh tukang kayu ini. Farofat Maryamu fi wajha siddata mu'nati dzalika alaih. Tapi wajahnya tukang kayunya itu kelihatan keberatan. Ekonominya nggak mampu gitu. Ya, jadi Siti Maryam melihat orang ini rela menanggung biaya hidupnya, tapi wajahnya kelihatan kayak lesu gitu. Kayak keberatan kalau harus menanggung biaya hidupnya Siti Maryam. Ya, Siti Maryam akhirnya ya ngerti orang ini susah gitu. Faqalat lahu, maka Siti Maryam berkata kepada bapak ini, tukang kayunya. Ya Yusuf, ahsin billahi dhonna. Wahai Yusuf, berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Fa innallaha sayarzukuna, karena Allah akan memberi rezeki kepada kita. Faja'ala Yusuf yurzaku bimakani haminhu. Maka mulailah Yusuf itu, yang tukang kayu ini, malah dapat rezeki gara-gara menanggung hidupnya Siti Maryam. Fayatiha kullayamin min kasbihi bima yuslihuha. Maka setiap hari kerja bikin kayu gitu ya, bikin perabotan. Hasilnya dikasih kepada Siti Maryam bima yuslihuha, dengan sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada Siti Maryam. Fa idza adkhalahu alayya fil kanisa anmahullah. Kalau sudah masuk ke kanisa itu yang tadi ya, tempat ibadahnya Siti Maryam itu ya. Kalau kanisa dimaknai sekarang kan kayak gereja gitu ya. Biarawati, tempat biarawati itu loh. Kalau di kita itu kan orang-orang Kristen itu kan ada biaranya itu ya. Yang biara itu kan isinya hanya wanita-wanita saja. Tak boleh ada lelakinya kan, hidupannya hanya biara itu wanita-wanita saja. Ya, terkurung di gereja gitu kan, dia hikmah di situ. Konsepnya ya meniru Siti Maryam ini gitu. Ya, tapi
Siti Maryam dulu itu ya ditaruh di tempat uzlah sendiri, tidak ditemui oleh laki-laki kecuali yang menanggungnya tadi. Dan itu hanya untuk sebatas mengirim makanan. Gitu ya. Nah, ketika makanan dibawa ke Kanisa, itu makanannya jadi banyak. Anmahullah, Allah tumbuhkan makanan tadi. Fayadhulu alaiya Zakaria fayaro indaha fadlan minar rizki. Maka ketika Nabi Zakaria masuk menemui Siti Maryam, melihat itu buah-buahnya menjadi banyak. Fadlan itu lebih-lebih, meluber-luber. Ya. Laisa biqadri ma ya'tiha Yusuf. Tidak sama seperti kadar ukuran yang diberikan oleh Yusuf ini, tukang kayu ini. Misal dibelikan apel 1 kilo, ternyata apelnya jadi berkilo-kilo, jadi banyak. Pas Nabi Zakaria masuk. Fayaqulu, maka kaget Nabi Zakaria, ya Maryamu, anna laki hadza, dapat dari mana arahnya buah-buahan ini kok banyak? Qalat, maka kata Siti Maryam, huwa min indillah, ini dari Allah katanya. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Karena Allah Ta'ala memberi rezeki itu tanpa hitung-hitungan, tanpa hitungan matematis. Ya, jadi ayat ini ya berlaku untuk kita. Rezeki itu tidak bisa dihitung secara matematis. Rezeki itu datang dari Allah Ta'ala. Allah bisa saja tumbuhkan rezeki kita secara kita itu tidak sadar. Ya, kita enggak menyadari rezeki itu bertambah begitu. Maka tadi pesannya Siti Maryam tadi apa? Baik sangka sama Allah Ta'ala. Allah itu pasti ngasih rezeki kita. Itu jangan takut miskin. Makanya kan kemarin sudah dibilang di kitab Hikam itu ya. Jangan takut miskin. Ya, jangan lemah yakin kepada Allah Ta'ala. Karena pasti rezeki itu ada gitu ya. Qala ahlul ahbar, berkata para ahli sejarah, falamma ra'a dzalika Zakaria, maka ketika Nabi Zakaria melihat kejadian ini, qala innalladzi qadara an ya'tiya Maryam bil faqiha fi ghairi hiniha. Allah Ta'ala itu mampu mendatangkan kepada Siti Maryam, mendatangkan buah-buahan bukan pada waktunya. Buah musim panas di musim dingin musim panas. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa dihitung matematis, nggak bisa dihitung logika. Musim panas di musim dingin itu kan bertabrakan, berbenturan, tidak sama. Tapi Allah mampu saja mendatangkannya. Dari situ Nabi Zakaria mendapat kesimpulan. Ya, min ghairi sababin lagi, tanpa sebab. Laqadirun, berarti Allah itu mampu ala an yusliha zaujati, untuk memperbaiki, untuk memberi kemaslahatan kepada istriku. Wa yahabali waladan, dan memberi aku seorang anak. Maksudnya gini, Nabi Zakaria itu sudah tua, 100-an tahun usianya. 100-an tahun lebih. Dan istrinya itu sekitar 90-an. Ya, 90 mendekati 100. Ini kalau secara hitungan matematis medis, wanita usia 90 tidak mungkin hamil. Waktunya sudah lewat. Tidak usia produktif. Ya, tidak usia wanita produktif. Artinya sudah expired, sudah di luar waktu. Tapi karena mengambil kias bahwa Allah saja mampu meletakkan buah musim panas di musim dingin di musim panas. Berarti Allah juga mampu memberi anak di usia yang tidak produktif. Kan seharusnya punya anak itu kapan? Di usia produktif. Tapi karena Allah mampu merubah waktu, ya berarti Allah Ta'ala bisa dong memberi saya anak, padahal istri saya sudah tidak produktif lagi. Yaitu usianya berapa? 90 tahun. Itu wanita sudah enggak haid. Kalau usia 90 tahun, jangankan 90 tahun, 60 tahun aja wanita sudah enggak haid. Artinya kalau wanita sudah enggak haid, dia enggak bakal bisa hamil. Tapi karena tadi kiasnya Allah tidak sesuai hitungan, Allah Ta'ala itu bighairi hisab, Allah itu enggak bisa dihitung matematis. Artinya bisa-bisa saja Allah Ta'ala memberi saya anak di usia tidak produktif, yang seharusnya anak tadi di usia produktif.
Dari situ Nabi Zakaria mengambil kias, kesimpulan. Itu ilmu mantek mainnya di situ. Kias itu kan dari mengolahnya dari paham mantek. Minal kibar. Kenapa nggak bisa punya anak? Minal kibar, karena udah sepuh, usianya sudah tua. Fatomi'ah fil walad. Maka Nabi Zakaria sangat berharap. Tomi'ah itu keinginannya besar, toma. Ingin memiliki anak. Wadhalika ala ahla baiti, demikian itu kenapa Nabi Zakaria kok sangat ingin punya anak. Karena keluarga beliau kanu koding korodu. Keluarganya itu sudah ingkorodu, habis. Sudah pada meninggal, nggak ada keturunan, habis semua. Wakana Zakaria kot syakho. Nabi Zakaria sudah jadi syekh, sudah sepuh, sudah tua. Wa ayisa minal walad, dan beliau sudah putus asa dari memiliki anak. Karena usia 100 tahun ini sudah nggak ada punya anak. Sudah secara hitungan matematis, secara hitungan medis, mustahil punya anak. Karena sudah lewat waktunya, sudah expired. Istrinya pun sudah expired, nggak head lagi begitu. Ya, maka putus asa. Kalau kayak gini saya kayak nggak bisa punya anak. Kalau nggak bisa punya anak, saya ya nggak ada penerus dong. Ya, tapi karena Allah Ta'ala ya memberi kode, ya. Ini juga namanya isyarah, kode. Kode dari Allah Ta'ala bahwa jangan putus asa. Kalau Allah Ta'ala itu bisa mendatangkan waktu, mendatangkan sesuatu bukan sesuai waktunya. Bukan pada waktunya. Karena Allah yang berkuasa. Gitu. Jadi jangan putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu